السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على النبي الكريم والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه وأنصاره إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون المتقون فإني أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia dan di hari yang mulia dan penuh berkah ini, khatib mengingatkan diri khatib pribadi khususnya sekaligus mengajak saudara-saudara kaum muslimin pada umumnya untuk senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhkan dengan sebuah tenaga apa saja yang diharamkan dan dilarangkan. Semoga dengan itu adalah bekal terbaik kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah tentang hal ini, wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekal-bekallah kalian dan carilah bekal kalian dan ketahuilah sesungguhnya sebaik bekal itu adalah takwa. Hadirin jamaah yang dimuliakan, suatu hari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bepergian bersama para sahabat, lalu salah satu sahabat beliau yang bernama Mu'adz bin Jabal menyertai beliau. Di saat Rasulullah sedang menyendiri, maka sahabat Mu'adz bin Jabal memberanikan dirinya mendekati Rasul sambil berujar kepada beliau. Sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'idu 'anil nar." Mu'adz bin Jabal bertanya dan meminta nasihat kepada Nabi yang sesungguhnya nasihat ini penting dan boleh jadi nasihat ini mewakili kita kaum muslimin pada umumnya. Apa permintaan Mu'adz bin Jabal? "Wahai Rasulullah, akhbirni bi'amal." Ya Rasulullah, beritahu aku dengan suatu amalan di mana amalan ini yudkhiluni al-jannah wa yuba'idu 'anil nar. Amalan ini dapat memasukkan aku ke dalam surganya Allah SWT dan menjauhkan aku dari neraka Allah SWT. Maka Rasulullah SAW sebelum menjawab beliau mengatakan, "Innahu, sesungguhnya pertanyaan itu adalah usrul azim, adalah pertanyaan yang berat, pertanyaan yang susah, yang berat dilakukan. Tetapi innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala." Tapi Rasul mengatakan, tetapi jawabannya akan menjadi ringan dan mudah bagi orang-orang
yang hatinya telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan urutan-urutan di dalam rukun Islam: salat, puasa, zakat. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan diri kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bi abwabil khair?" Mau aku beritahu yang Mu'adz pintu-pintu kebaikan. Maka beliau kemudian setelah menjawab Mu'adz, "Baik ya Rasulullah, tentu kami mau mendengarnya apa itu semuanya." Maka Rasul menyebutkan puasa sunnah, sedekah, wa qiyamul rajul fil lail, salat malam. Lalu beliau menyebutkan juga ungkapan informasi yang lainnya. Begitu banyak pesan-pesan beliau kepada Mu'adz bin Jabal, tetapi akhir dari pesan-pesan yang panjang itu, lalu Rasulullah SAW menyebutkan, "Ala ukhbiruka bimalaki kulli hadhihi." Maukah aku beritahu hai Mu'adz penopang semua yang saya sebutkan di atas ini? Maka Rasulullah SAW beliau menyebut dan menunjuk kepada lidahnya dan lisannya sambil beliau bersabda, "Kuffa an hadhihi." Kata Rasulullah mengatakan, tahan mulutmu ini, tahan lisanmu ini. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasul, "Innal akhaduna bima takallamu ya Rasulullah?" Apakah kami kelak ya Rasulullah akan diazab oleh Allah gara-gara lisan kami ini, gara-gara ucapan kami ini ya Rasulullah? Sakilat sekalian begitu jawab Nabi. Sengsaralah kau, celakalah Mu'adz. Rasul mengatakan, sesungguhnya manusia itu kelak akan mendapatkan apa yang di akhir kelak akan didapatkan. Hasaidu alsinatihim, adalah buah daripada lisannya. Hadirin jemaah kami muliakan, kebaikan seseorang hidup dan kesengsaraan yang didapat oleh orang hidup dari sekian banyak faktor dan unsurnya, salah satunya ditentukan oleh lidah dan lisan kita. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an Karim, maka ada kata yang menunjukkan kesengsaraan, menunjukkan musibah, menunjukkan kehancuran seseorang. Di dalam Al-Quran kita bisa ambil kata kuncinya adalah kata wail, yang artinya hancur, yang artinya sengsara. Bahkan menurut sebagian ulama, kata wail juga bagian daripada nama-nama neraka. Di dalam Al-Quran artinya menyatakan ada 32 kali kata wail itu disebut dalam berbagai redaksi, dalam berbagai firman Allah SWT. Ada kata wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang di dalam perdagangannya. Ada fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat yang lalai dan seterusnya. Tetapi uniknya dari 32 kali Al-Quran menyebut kata wail, 12 kata diantaranya menyebut dengan redaksi yang pas persis sama, tidak berubah sedikit pun. 12 itu tersebut di dalam surah Al-Mutaffifin yang bunyinya adalah wailun yawma idzin lil mukadzibin. Celaka hari itu, celaka hari kiamat nanti orang-orang yang mendusta, para pendusta. Dusta, fitnah, namimah adalah sumbernya dari lisan kita. Hadirin jemaah muliakan, seorang yang berdusta, ketika anak berdusta itu buruk tentu saja, tapi jauh lebih buruk jika yang berdusta itu adalah orang tua kepada anaknya. Rakyat jika dia berdusta buruk dan jelek, tapi jauh lebih bahaya dan lebih buruk lagi kalau yang berdusta adalah para pemimpin-pemimpinnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka sesungguhnya dusta ini menjadi tanda, menjadi pengarah bagaimana kehidupan kita. Dalam hadis Nabi yang saya ucapkan di awal tadi, dalam hadis yang panjang saya potong tengahnya, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian dengan dusta, awas kalian berdusta, kata Nabi SAW. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu akan mengarahkan, akan menggiring pelakunya, pendustanya kepada perbuatan jahat. Bukankah orang kalau sudah berdusta maka ditambah dengan dusta yang lain?
dan ikuti dusta yang lainnya, akhirnya dustanya beranak pinak dengan dusta-dusta yang lainnya. Wa inna rajula, kata Rasulullah SAW menyambung hadis tadi, la yakdzib, dia akan berdusta, wa yataharral kadzib, dan terus menerus membiasakan diri berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai akhirnya dia di sisi Allah tercatat sebagai seorang pendusta. Hadirin yang muliakan, dan dusta akibat mulut kita ini yang menjadi penanda bagaimana kualitas keimanan seseorang. Bukankah dusta menjadi salah satu tanda kemunafikan seseorang? Dalam hadis yang masyhur yang kita dengar, ayatul munafik thalath, ada 3 tanda ciri orang munafik itu. Idza hadath kadzab, wa idza wa'ad akhlaf, wa idza tumina khan. 3 ciri kemunafikan dalam seseorang. Pertama, jika dia berkata, dia selalu dusta. Jika dia berjanji, maka senantiasa dia mengingkari, dan apabila diberi amanat, dia khianat. Hadirin jemaah kami yang muliakan, di akhir dari khutbah yang singkat ini, suatu saat Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat. Dia ingin bertobat kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang masyhur, salah satu riwayat yang mengatakan, datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni sariq, inni qatil, inni zanin, wa inni kadzib. Ya Rasulullah, aku ini adalah seorang yang gemar mencuri, yang senang mencuri, yang suka mencuri. Aku suka berzina, aku juga banyak membunuh, dan aku juga sering berdusta. Fa'ayyuhunna ada, maka ya Rasulullah, nasihati aku di antara ketiganya, keempatnya ini mana yang aku tinggalkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah dalam satu riwayat menyebutkan, beliau mengatakan kepada orang itu, mengatakan, hal tu'ahiduni ala tarikil kadzib, maukah kau berjanji kepadaku untuk satu saja, tidak berdusta setelah ini. Jangan lagi berdusta setelah pertemuan kita ini. Maka sang sahabat yang mengatakan, alangkah ringannya apa yang diminta oleh Rasul. Aku berzina bukan diminta untuk berhenti dari zinaku. Aku pencuri tapi tidak diminta untuk berhenti dari sikap dan dari tradisi, dari kebiasaan mencuriku. Dan aku pembunuh, tidak diminta untuk berhenti dari membunuh. Hanya Rasul SAW yang diminta agar aku tidak berdusta. Pulang orang itu. Beberapa hari setelah itu tergerak hatinya untuk mencuri. Tapi ternyata ketika mencuri, dia teringat pesan dan janji kepada Rasul. Lalu dia katakan dalam dirinya, jika aku mencuri hari ini, lalu aku ditanya, apakah kau mencuri hari ini? Jika aku katakan iya, pasti aku kena had, kena hukuman. Tapi jika aku tidak mengatakan tidak, aku berdusta. Padahal aku sudah berjanji tidak akan berdusta. Berapa hari kemudian dia akan berzina. Tak kala mau berzina, dia teringat lagi janji kepada Nabi, jika aku berzina hari ini dan aku ditanya, apakah engkau berzina hari ini? Lalu aku katakan iya, pasti aku kena jilid atau rajam. Jika aku mengatakan tidak, bukankah aku sudah mengatakan aku akan meninggalkan dusta? Begitu juga ketika ia ingin membunuh, berseteru kalau akan membunuh orang, pada mudahnya dia selama ini membunuh. Tapi dia teringat dengan janji kepada Nabi, jika aku membunuh hari ini dan ditanya apakah aku membunuh, jika aku katakan iya, maka aku mendapatkan kisos. Tapi jika aku katakan tidak, bukankah aku sudah berjanji untuk tidak lagi berdusta? Hadirin jemaah kami muliakan, jadi kunci kebahagiaan ini sesungguhnya ada pada mulut lidah kita. Maka Imam Al-Basri mengatakan, mulut ini menjadi kendali anggota tubuh yang lain. Jika mulut seseorang baik, maka anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Jika mulut yang jadi kendali itu tidak baik, maka seluruh tubuhnya akan ikut tidak baik. Mudah-mudahan pesan hari ini menjadikan mau'izah bagi kita, menjadikan motivasi bagi kita agar mulai menghindarkan mulut kita, diri kita dari dusta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikrin.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. أيها المسلمون المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل لساننا لسانا ذاكرا رتبا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم